Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, selamat datang kembali di DN Channel kita untuk belajar IPA guys. Nah, pada video kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal-soal IPA untuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA khusus untuk mata pelajaran IPA paket yang pertama guys. Nah, bagi sahabat IPA, khususnya kelas 9 yang ingin mengetahui pembahasan soal-soal IPA untuk persiapan menghadapi TKA IPA mendatang, pastikan simak video ini sampai selesai. Baik sahabat IPA, mari kita mulai saja pembahasannya. Soal yang pertama, Budi dan Wati hendak jogging mengelilingi kompleks perumahan yang panjangnya 2,5 km satu kali putaran. Mereka start pada waktu yang sama. Nah, ternyata Budi berhasil menyelesaikan 2 putaran, sedangkan Wati hanya 1 putaran. Jika rata-rata laju jogging mereka adalah 10 menit per kilometer, maka berapakah waktu yang diperlukan oleh Wati untuk menunggu Budi sampai selesai jogging? Adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini. Jawabannya adalah A 14 menit, B 16 menit, C 25 menit dan D 56 menit. Oke, mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, nah ini dia sudah tampil. Kita tentukan dulu jarak yang ditempuh oleh Budi dan Wati. Yang pertama, jarak Budi, karena Budi 2 kali putaran, maka jarak yang ditempuh Budi adalah 2 kali 2,5 km sama dengan 5 km. Sedangkan Wati hanya 1 putaran, yaitu 1 kali 2,5 km, maka jarak yang ditempuh Wati adalah 2,5 km. Setelah itu kita tentukan rata-rata laju jogging mereka, yakni 10 menit per kilometer, sehingga waktu jogging dapat ditentukan sebagai berikut, yakni waktu Budi yaitu 5 km kali 10 menit per kilometer sama dengan 50 menit, sedangkan waktu Wati adalah 2,5 km kali 10 menit per kilometer sama dengan 25 menit. Sehingga waktu yang diperlukan Wati untuk menunggu Budi sampai selesai jogging adalah selisih antara waktu jogging mereka, yakni 50 menit dikurangi 25 menit sama dengan 25 menit. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C, yaitu 25 menit. Soal nomor 2. Nah, berikutnya ada bacaan yakni tentang tekanan udara. Mari kita baca sama-sama. Tekanan udara adalah gaya yang dihasilkan oleh partikel-partikel udara yang menekan pada permukaan benda yang terkena udara tersebut. Menurut Journal Atmospheric Pressure Variation and Their Effects on the Human Body, tekanan udara bervariasi tergantung pada ketinggian tempat, suhu, dan kelembaban udara. Tekanan udara di permukaan laut adalah sekitar 76 cm3, sedangkan pada setiap kenaikan 100 meter terjadi penurunan sebesar 1 cm3. Penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan pendaki merasa sakit kepala, sesak napas, dan mual ketika mendaki gunung. Semakin tinggi suatu gunung, tekanan udara akan semakin menurun dan menyebabkan kadar oksigen menjadi semakin rendah. Wawan melakukan pendakian ke Semeru, Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur. Gunung ini merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL. Pernyataan yang tepat terkait fenomena tekanan di puncak gunung adalah sebagai berikut. Nah, kita disuruh untuk memilih beberapa jawaban, boleh memilih satu jawaban atau lebih. Yang pertama, kita langsung ke pembahasannya saja biar nanti lebih cepat. Oke, yang pertama, pilihan yang A. Di sini kita ataskan saja. Tekanan udara di puncak Gunung Semeru mengalami penurunan sebesar 36,76 cm3.
Nah, pernyataan ini benar. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter. Sedangkan perubahan tekanan adalah 1 cm Hg per 100 meter. Sehingga perbedaan atau penurunan tekanan dapat ditentukan delta P sama dengan H per 100 sama dengan 3.676 meter per 100 meter per cm Hg. H di sini adalah ketinggian, sehingga diperoleh hasil 36,76 cm Hg, sehingga opsi atau pilihan A adalah benar. Kemudian kita lihat pilihan yang B. Pengukuran tekanan udara di puncak Gunung Semeru adalah sebesar 39,24 cm Hg. Nah, pilihan yang kedua ini ternyata juga benar. Mari kita lihat pembahasannya. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676, kemudian tekanan udara di atas permukaan laut atau P0 sama dengan 76 cm Hg. Kemudian perubahan tekanan adalah 1 cm per 100 meter, 1 cm Hg per 100 meter ketinggian. Sehingga kita tentukan dengan menggunakan rumus pH sama dengan P0 dikurangi H per 100, di mana pH adalah tekanan udara pada ketinggian H, kemudian P0 adalah tekanan udara di permukaan laut, sedangkan H adalah ketinggian tempat. Nah, sehingga dari persamaan tersebut kita masukkan nilai-nilainya seperti berikut ini. pH sama dengan 76 cm Hg dikurangi dengan 36.676 meter per 100 meter per cm Hg, sehingga diperoleh 76 dikurangi 76 cm Hg dikurangi 36,76 cm Hg, sehingga diperoleh hasil pH sama dengan 39,24 cm Hg. Nah, ini juga benar guys. Jadi pernyataan A benar, pernyataan B juga benar. Nah, sekarang kita lihat opsi atau jawaban yang C guys. Nah, saat berada di puncak Gunung Semeru, udara terasa lebih tebal karena tekanan udara rendah. Nah, pernyataan ini salah. Nah, saat berada di puncak gunung, udara justru terasa lebih tipis atau lebih renggang karena tekanan udara yang lebih rendah seperti yang dihitung di opsi B. Tekanan udara rendah berarti kepadatan densitas udara juga rendah, sehingga udara terasa lebih tipis atau lebih renggang, bukan lebih tebal. Udara yang lebih tipis inilah yang menyebabkan sulit bernapas. Jadi opsi yang C adalah salah. Kemudian kita lihat yang D. Semakin tinggi wawan mendaki gunung, oksigen berkurang akibat penurunan tekanan udara. Ini benar. Meskipun persentase oksigen di udara sekitar 21% relatif konstan hingga ketinggian tertentu, jumlah total molekul oksigen yang dapat ditarik nafas berkurang secara drastis seiring dengan penurunan tekanan udara dan kepadatan udara. Nah, fakta ini juga sudah dituliskan dari teks yang ada di soal, yaitu di sini. Nah, ini semakin tinggi suatu gunung, tekanan udara akan semakin menurun dan menyebabkan kadar oksigen menjadi semakin rendah. Sehingga di sini opsi yang D itu juga benar, sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan A, B, dan D guys. Soal nomor 3 tentang transformator. Transformator adalah salah satu contoh penerapan induksi elektromagnetik, berfungsi memindahkan energi listrik dari satu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator terdiri dari dua kumparan yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnet dihubungkan oleh alur induksi. Dua jenis kumparan tersebut yakni kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer adalah lilitan pada satu sisi inti besi,
dan menjadi tempat masuknya arus listrik, sedangkan kumparan sekunder adalah lilitan sisi lainnya dari inti besi dan menjadi tempat keluarnya arus listrik. Transformator dapat menaikkan atau menurunkan tekanan tergantung dengan jumlah lilitan kawatnya. Untuk menaikkan tegangan, jumlah lilitan primer, yaitu lilitan pada kumparan primer, harus lebih sedikit dari jumlah lilitan sekundernya. Demikian pula sebaliknya. Prinsip kerja transformator yang benar adalah A. Lilitan pada sisi inti besi sebagai tempat masuknya arus listrik berada pada kumparan primer. Kita lihat di sini pembahasannya. Untuk opsi A itu benar. Kumparan tempat masuknya arus listrik yang akan diubah tegangannya disebut kumparan primer. Nah, ini juga terdapat pada bacaan tadi ya. Kumparan primer adalah lilitan pada inti besi tempat masuknya arus listrik. Nah, di sini ada guys di bacaannya, di teksnya. Kemudian yang B, kita lihat yang B. Transformator dapat menaikkan tegangan apabila jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari lilitan primer. Nah, ini juga benar guys. Transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan disebut transformator step up atau penaik tegangan. Nah, di sini ditemukan pada bacaannya di sini saya blok saja di sini. Untuk menaikkan tegangan maka jumlah lilitan primer trafo harus lebih sedikit dari jumlah lilitan sekundernya. Artinya jumlah lilitan pada kumparan sekunder harus lebih banyak. Jadi untuk opsi yang B ini benar. Kemudian kita lihat yang C. Fungsi transformator tidak tergantung pada jumlah lilitan kawat pada kumparan primer dan sekunder. Ini salah karena justru fungsi utama dari trafo itu tergantung pada jumlah lilitan kawat pada kumparan primer maupun kumparan sekunder guys. Jadi fungsi utama transformator adalah mengubah nilai tegangan, menaikkan atau menurunkan tegangan. Dan rasio tegangan ini berbanding lurus dengan rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Oleh karena itu jumlah lilitan adalah faktor yang sangat penting dan menentukan fungsi transformator. Sehingga jawaban yang C ini salah. Kemudian kita lihat jawaban yang D guys. Energi listrik dari suatu rangkaian arus arah ke rangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, di sini salah, di mana kesalahannya yaitu rangkaian arus arah. Jadi untuk transformator ini hanya bekerja pada rangkaian arus listrik bolak-balik atau arus AC. Nah, jadi kalau dipasang atau dimasukkan rangkaian arus searah maka transformator ini tidak akan bisa berfungsi guys. Karena arus DC ini tidak bisa menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Nah, kalau arus DC ini medan magnetnya konstan sehingga tidak bisa menginduksi kumparan. Atau tidak terjadi perubahan fluks magnet yang diperlukan untuk induksi. Jadi prinsip kerja transformator yang benar adalah opsi A dan opsi B guys. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa ini? Di sini adalah ada gambar pembentukan bayangan pada cermin datar guys. Nah, jadi di sisi kanan itu ada benda, kemudian bayangannya ada di sisi kiri guys. Mari kita lihat soalnya. Salah satu sifat cermin adalah memantulkan benda yang berada di depannya. Terlihat dari gambar bayangan yang terbentuk dari benda yang berada di depan cermin. Informasi yang benar pada pembentukan bayangan seperti tampak pada gambar tersebut adalah, mari kita lihat.
Yang pertama, yang A. Oke, langsung ke pembahasannya saja. Jarak bayangan yang terbentuk pada cermin datar tidak sama dengan jarak benda ke cermin. Salah, karena salah satu sifat utama cermin datar adalah jarak bayangan atau S-aksen yang terbentuk selalu sama dengan jarak benda, sehingga di sini terbentuk bayangan yang ukurannya sama karena jarak bayangan S-aksen sama dengan jarak benda atau F di sini ya. Oke, jadi opsi yang A salah. Kemudian kita lihat yang B. Perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul akan membentuk bayangan yang sama besar dengan bendanya. Ini benar. Jadi bayangan pada cermin datar terbentuk dari perpotongan perpanjangan garis putus-putus. Nah, di sini bisa dilihat. Ya, yang perpanjangan adalah garis yang putus-putus. Oke. Sinar-sinar pantul. Jadi kita ulangi, bayangan pada cermin datar terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Sifat bayangan terbentuk adalah sama besar dengan bendanya atau perbesaran atau M sama dengan 1. Bersifat maya dan tegak. Jadi opsi B itu benar guys. Kemudian kita lihat pilihan atau opsi yang C. Cermin datar menghasilkan pemantulan tidak teratur, yaitu sinar datang sejajar dipantulkan kembali secara sejajar pula. Ini salah guys, karena justru cermin datar ini menghasilkan pemantulan yang teratur karena permukaannya halus dan rata. Pada pemantulan teratur, sinar-sinar datang yang sejajar akan dipantulkan kembali secara sejajar pula, sesuai dengan hukum pemantulan, yakni sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau pemantulan yang tidak teratur atau pemantulan difus itu terjadi pada permukaan yang kasar. Jadi untuk opsi yang C itu salah. Kita lanjutkan ke opsi yang D. Sifat bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan sama besar di belakang cermin dan merupakan perpotongan sinar-sinar pantul. Walaupun ada benarnya, tapi pernyataan ini salah guys. Jadi ya di sini kita lihat pembahasannya. Walaupun sifat bayangan maya, tegak, dan sama besar dan di belakang cermin itu sudah benar, namun pada bagian akhir yaitu bayangan maya terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul atau sinar-sinar bias untuk lensa, bukan perpotongan langsung sinar-sinar pantul. Jadi yang salah di bagian ini guys. Perpotongan sinar-sinar pantul ini harusnya perpotongan perpanjangan. Nah, ulang kata perpanjangan sinar-sinar pantul. Jadi untuk sifatnya itu betul. Jadi sifatnya itu maya, tegak, dan sama besar. Ini sudah betul. Namun di sini salahnya adalah di sini perpotongan sinar-sinar pantul. Yang betul adalah perpotongan perpanjangan sinar pantul guys. Nah, dengan demikian pernyataan paling tepat menjelaskan proses pembentukan bayangan dan sifatnya adalah opsi yang B. Nah, jadi sini perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul akan membentuk bayangan yang sama besar dengan bendanya guys. Soal nomor 5. Setiap peralatan listrik memiliki spesifikasi terkait daya dan besarnya sumber tegangan. Jika peralatan listrik dipasang pada sumber tegangan yang berbeda dari yang dirancang, seperti voltase yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, menyebabkan peralatan listrik tidak bekerja secara optimal. Spesifikasi suatu alat listrik yaitu setrika listrik tertulis 300 watt 220 volt. Nah, pernyataan yang tepat berdasarkan informasi adalah, oke, mari kita lihat satu persatu. Yang A dulu. Energi listrik yang diperlukan setrika sebesar 300 Joule per detik. Nah, pernyataan ini benar. Daya listrik atau P didefinisikan sebagai laju energi yang dikonsumsi per satuan waktu, atau P sama dengan W per T, di mana W adalah energi atau Joule dan T adalah waktu dalam detik.
Satuan daya watt atau disingkat W sama dengan joule per sekon atau per detik, J per S. Jadi daya 300 watt berarti setrika memerlukan energi listrik sebesar 300 joule setiap detik saat bekerja pada tegangan nominal 220 volt. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya yang A, guys. Namun begitu akan kita bahas untuk opsi-opsi B, C, dan D di mana kesalahannya. Kita lihat yang B. Setrika tidak berfungsi baik jika dipasang pada tegangan 220 volt. Salah, justru tegangan yang optimal menurut spesifikasi alat itu adalah 220 volt, sehingga alat ini akan bekerja atau beroperasi secara optimal pada tegangan 220 volt. Jadi yang B salah. Kemudian yang C, setrika akan bekerja optimal jika terpasang pada tegangan 300 watt. Salahnya di sini 300 watt itu bukan tegangan tapi daya. Nah, di sini salahnya. 300 watt adalah daya atau power, bukan tegangan atau voltage. Alat akan bekerja optimal jika terpasang pada tegangan 220 volt. Nah, salahnya di sini ya, guys. Kemudian yang D, jika setrika dipasang pada tegangan 110 volt tetap dapat berfungsi baik. Ini salah, karena jika dipasang pada tegangan di bawah yang terdapat pada spesifikasi alat, maka alat ini tidak akan berfungsi secara optimal. Ini dapat ditemukan di bacaannya atau di teksnya. Nah, ini seperti ini. Voltase yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menyebabkan peralatan tidak bekerja secara optimal. Nah, di sini sudah ada. Sehingga pernyataan yang D ini adalah salah. Sehingga untuk nomor 5 ini jawaban yang betul adalah yang A, guys. Energi listrik yang diperlukan setrika adalah 300 joule per detik, guys. Baik sahabat IPA, demikian tadi pembahasan beberapa soal untuk persiapan menghadapi TKA IPA paket yang pertama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video pembahasan soal latihan TKA IPA yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.